Oke, selamat datang kembali di pertemuan ke-6. Di pertemuan ke-6 seperti minggu lalu, di mana minggu lalu kita sudah pelajari mengenai namanya transport layer. Di mana transport layer kita sudah sampai sini. Jadi kita sudah mengetahui ketika kita ada namanya multiplexing dan demultiplexing. Jadi ketika itu dia terbagi ke dalam ketika kita kirimkan sesuatu bagian ke dalam. Pada saat dia kirimkan, dia akan melakukan apa? Disebut dengan kata multiplexing, yaitu dia akan mengirimkan pada satu jalur yang sama terhadap port yang sama, tetapi meskipun dia berbeda IP, tapi apabila dia sesuai dengan soket yang sama, maka dia akan sampai ke tujuan yang sama juga dengan menggunakan satu jalur. Nah, sekarang kita akan menggunakan ada namanya UDP dan TCP. Nah, tetapi kalau misalnya kita bilang disebut dengan kata UDP, kenapa UDP itu dimasukkan ke dalam namanya connectionless? Nah, mungkin kalau misalnya kita bisa melihat sedikit dulu mengenai nama user datagram pada protokol yang digunakan adalah RFC 768, nih standar ya. Nah, kita melihat dulu ada namanya no frills dan barebone. Maksudnya apa? Nah, seperti yang saya sudah sedikit melihat, itu namanya kalau misalnya frills itu adalah hiasan tambahan. Jadi tambahnya kalau misalnya kita bilang pada saat dia pengiriman, dia tidak ada namanya hiasan tambahan. Jadi kalau misalnya ketika kita membuat sebuah pesta, ya pestanya itu pesta biasa aja, tetapi tanpa ada namanya mungkin tanda tangan atau lain nggak ada. Nah, itu ketika dia kirimkan ya udah cuman kirim polos. Jadi tidak kalau misalnya kita sebuah kartu pos kita kirimkan, maka posnya itu cuman hanya kartu pos saja tanpa ada namanya hiasan-hiasan tertentu, mungkin tanpa taruh bunga dan tanpa taruh lain sebagainya. Nah, terus ada namanya internet protokol, baru kita menggunakan base effortnya. Service UDP adalah sebuah segmen yang mungkin saja, mungkin saja itu namanya terjadi kehilangan ya. Ketika terjadi pengiriman, dia bisa namanya hilang. Contohnya ketika kita melakukan namanya streaming YouTube, ketika dia menggunakan namanya live ya, tuh, nah ada bulat-bulat itu. Nah, itu kadang-kadang disebut dengan kata delay, dan itu juga ada namanya kehilangan. Jadi kadang-kadang ada beberapa bagian yang kehilangan. Nah, itulah disebut dengan kata lost. Terus delivery out of the order to the app. Maksudnya apa? Dia akan mengirimkan data itu ke dalam aplikasi. Maunya apa? Oh, ini data ini mau dikirimkan ke bagian sini, jadi maunya kemana? Nah, di sini ada disebut kata connectionless. Maksudnya apa? UDP ini tidak ada namanya no handshaking between the UDP sender and the receiver. Maksudnya apa? Kalau misalnya kalian pernah dengar ada namanya three-way handshaking, jadi ketika kita melakukan namanya three-way handshaking, maka pertama kita lakukan apa? Ada namanya sinkronis. Oke. Ketika sinkronus ada namanya dibalas dengan namanya sinkronus ACK oleh si server. Terus kita mengirimkan ACK-nya kembali. Itu disebut dengan kata three-way handshaking. Ya, kalau misalnya bilang jabat tangan ya. Jadi ya mungkin dikarenakan ada corona makanya dia gak ada handshaking. Bukan itu. Ini sebelumnya tanpa ada corona pun juga emang tidak namanya handshaking. Maksud handshaking di sini adalah tidak ada namanya jabatan tangan. Berarti tidak ada namanya penghubung. Dia langsung terhubung tanpa ada namanya penghubung lain sebagainya. Oke. Nah, setiap UDP segmen itu akan mengenangi independent of the order. Maksudnya apa? Si bagian ini dia akan tetap mengenangi satu-satu bagian masing-masing. Nah, ini yang semalam ini. Jadi kalau misalnya kita apa sih contohnya kegunaan UDP di sini? Yaitu adalah sebagai multimedia untuk melakukan namanya streaming YouTube. Baru kalau misalnya kadang-kadang ada orang namanya live berikut atau lain sebagainya, itu juga menggunakan namanya UDP. DNS dan menggunakan namanya SNMP. DNS, nah di sini ada sedikit penjelasan. DNS itu adalah domain name server, ya kalian udah tahu sendiri lah ya. Sedangkan kan ada namanya SNMP. Apa tuh SNMP? SNMP itu adalah sebuah protokol yang melakukan manajemen terhadap perangkat yang terhubung dengan dalam jaringan IP. Jadi dia akan, kalau SNMP ini adalah dia akan melakukan namanya manajemen Simple Network Management Protocol, dan namanya aja kita udah tahu namanya Simple Network Management Protocol. Berarti adalah sebuah protokol yang digunakan untuk menghubungkan di mana jaringan ini terhubung dengan jaringan berikutnya. Gimana caranya? Oke. Nah, variable dalam transfer over menggunakan UDP ini bisa kita lihat dari apa? Ada namanya reliability of the application yang berarti kita namanya kenyamanan ketika kita ingin melihat, misalnya streaming YouTube yang tadi saya bilang. Ketika kita ingin streaming YouTube, ya nggak masalah, ya udah terlihat jelas apa yang dikatakan dan apa yang live tersebut dapat sama kita tanpa ada namanya oh nggak boleh, ini harus login dulu, ini harus ini dulu, tanpa ada. Mungkin sekarang untuk streaming YouTube
streaming sendiri itu ada namanya, mungkin pada streaming YouTube ketika kalian buka sebuah video muncul apa? Iklan ya. Nah, iklan tuh mungkin bukanlah jeda. Itu tetap kita bisa melihat iklan. Berarti dalam arti apa? Tetap dapat datanya tanpa harus menggunakan namanya handshaking. Jadi tanpa namanya permulaan. Oke, saya perkenalan dulu tanpa ada perkenalan langsung. Kalau misalnya orang tanpa ada namanya PDKT. Oke. Nah, kita lanjut dulu ke berikutnya. Jadi contohnya kalau misalnya UDP segment di sini, hanya di sini ada namanya UDP segment, ada namanya source port pastinya, destination port maunya kemana, dan length. Length di sini adalah length dari ukuran UDP tersebut yang dimasukkan ke dalam namanya header. Jadi header ini sama seperti ketika kita kirimkan sebuah surat, maka ada namanya kop surat. Nah, kop surat inilah disebut dengan kata bagian headernya. Baru ada namanya checksum. Mungkin nanti akan jelaskan namanya apa disebut dengan kata checksum di sini dan kenapa gunaannya itu ada. Oke. Baru di sini ada namanya no connection establishes, di mana ini ada namanya tambahan. Ya, ketika kita tidak menjamin ini akan terkoneksi dengan baik, maka tidak ada namanya menjamin delay tersebut nggak akan terjadi. Oke. Simpelnya no connection state of the sender and the receiver. Maksudnya apa? Simpelnya di sini adalah tidak ada namanya koneksi. Yang kalau misalnya kita bilang bukan tidak ada koneksi, berarti saya tidak bisa, bukan. Maksudnya di sini adalah di mana koneksi tersebut ketika kita kirimkan kepada si tujuan dan pada kita sendiri itu tanpa ada namanya apa? Yaitu three-way handshaking. Tidak ada namanya penghubungnya dulu, langsung terhubung. Oke. Dia memiliki small header size. Kenapa? Ya udah, tadi nggak ada three-way handshaking. Ya udah, ukurannya akan lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan namanya TCP. Nanti kita akan lihat perbandingan dengan menggunakan TCP tersebut. Baru no congestion control. Nah, congestion sendiri itu apa? Ada namanya kemacetan. Sehingga UDP akan blast away as the faster as the start. Berarti apa? Dia akan meluncur langsung sampai ke tujuan ketika kita butuhkan. Jadi misalnya sebuah server, misalnya contohnya itu adalah e-learning. Jadi ketika e-learning tersebut kalian pengen terhubung, maka apa yang terjadi? Yaudah, langsung didapatkan tanpa ada namanya minta dulu dong datamu, minta dulu. Nah, makanya kadang-kadang harus hati-hati apakah UDP ini bisa di hacking. Coba kalian tahu sendiri, pasti kemungkinan bisa. Oke. Nanti kalau ya kita lanjut dulu ya. Mungkin ada sebagian, Pak, kok cepat ya Pak suaranya? Ya, itu ya gitulah ya. Supaya tidak begitu cepat ya, saya kan gunakan agak lebih diperlambat sedikit. Ya mungkin kalau bilang orang slow motion ya, tapi jangan terlalu lama. Oke. Nah, kita lihat dulu. Tadi di sini ada kata checksum ya. Nah, tujuan checksum itu apa? Di sini ada jelasin UDP checksum. Tujuannya apa? Mendeteksi ketika terjadi namanya kesalahan ketika pengiriman data. Jadi ketika si sender itu ngapain si pengirim ini, maka akan dibuat sebuah segmen konten. Di dalamnya itu terdiri atas sebuah field. Oke. Jadi kalau misalnya itu ada namanya kop surat, tersedia kop surat yang itu memiliki 16 bit integer. Oke. Di dalamnya juga ada nama checksum yang digunakan ketika ini apa? Akan mengecek ketika dikirimkan data ini benar atau tidak. Ini bisa jadi dijadikan sebagai namanya integrity. Jadi ketika kita ingin kirimkan data, misalnya saya kirimkan ke si teman saya itu adalah apa kabar. Sampai saya juga harus apa kabar. Jangan nanti saya bilang apa kabar di sana apa selamat siang. Udah berbeda. Maka ini checksum ini meyakinkan tersebut bahwasan data itu benar terkirim dengan pasti sampai ke tujuan. Maka sender itu akan masukkan checksum ini di dalam UDP checksum fieldnya. Oke. Nah, sedangkan si receiver dia akan menghitung checksum yang terimanya di dalam segmen tersebut yang akan dicek. Pertama, jika field value-nya no atau tidak sesuai, maka apa yang terjadi? Maka disebut dengan kata apa? Maka itu terjadi namanya error. Pengiriman data itu tidak berhasil. Apa? Mungkin ada namanya terjadi macet-macet. Nah, itulah dia. Oke. Sedangkan ya berarti tidak ada error terdeteksi. Belum tentu. Tapi bisa aja error terjadi di mana saja. Makanya ini adalah non-stainless. Maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah emang benar bahwa checksum itu benar terkirim dengan pas. Tapi bisa aja
dia salah di bagian tempat yang lainnya. Misalnya pada saat data itu bisa aja kurang, saya pengennya data ini sekian, makanya kadang-kadang kalau misalnya kalian pikir benar-benar terkirim, tapi ketika kalian misalnya contohnya itu adalah ketika kalian download ISO ukurannya gede, oke, pada saat tiba-tiba tapi sampai ya ketika diinstal apa terjadi, nggak bisa diinstal. Ini juga terjadi jadi namanya pada ISO. ISO itu apa, Pak? Nah, ISO itu adalah sebuah sistem operasi yang kita ingin install. Misalnya contohnya adalah Windows, Ubuntu termasuk dalam Linux, baru Red Hat dan lain sebagainya. Itu sistem operasi yang biasanya kita install dengan menggunakan ISO. Jadi apabila ISO tersebut error, maka kita tidak bisa lakukan namanya instalasi sistem operasi. Oke. Nah, kita langsung di sini. Misalnya gimana sih cara pengecekannya? Maka pertama dia akan lakukan namanya penambahan data yang dikirim dengan data yang dicek-sum. Pak, kalau berlebihan ini gimana, Pak? Nah, ketika berlebihan maka apa? Satu angka depan ini akan dipindahkan ke belakang. Oke. Baru disamkan dan dicek-sum. Apa? Aman atau tidak? Jika aman dan semuanya bernilai 111, berarti aman. Jika tidak, maka terjadi namanya error. Nah, chorus forgot to say there's anything about the wrapping, the carry, and the ending to the other bit. Ya, ini mungkin lain sebagainya lah ya. Ini ketika dia membawa tersebut, the most significant bit need to be added to the result. Maksudnya apa? Ketika dia membawa ini, menambahkan nomor ini, ada namanya pembawa ini tuh yang harus dibawa ke dalam namanya most significant bit. Most significant bit maksudnya apa? Bit yang paling belakang. Biasanya kita bilang most significant bit yang ini. Most significant bit itu merupakan bit yang paling belakang. Misalnya 101. Berarti 1 itu yang belakang itu adalah merupakan most significant bit. Biasanya juga ada namanya pertama most significant bit. Ada juga namanya least significant bit. Oh, salah. Most significant bit itu adalah bagian paling di depan, sedangkan least significant bit itu bagian paling belakang. Oke. Jadi kalau misalnya saya jelaskan dulu di sini. Most significant bit ini adalah bit paling depan. Oke, sedangkan ada namanya least significant bit. Ini adalah bit paling belakang. Kita bisa lihat di sini. Jadi kalau misalnya ini saya pakai MSB, bukan MSG ya. MSG nanti dibilang nanti saya generasi mission, jadi saya bukan. Katanya SB. Oke. Terus ada namanya LSB. Nah, ini LSB mungkin kalian pernah dengar di kriptografi, terutama di bagian steganografi. Ada namanya sebuah metode namanya LSB, tapi kita nggak akan belajar kriptografi. Kita di sini belajar ke jaringan. Oke. Nah, lanjut. Jadi contohnya dari MSB di sini, misalnya contohnya saya ada bit. Bit saya itu adalah ini. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. 8. Maka MSB di sini berapa? Itu adalah bit yang paling depan. Bit paling depan itu adalah 0. Oke. Sedangkan LSB di sini adalah 1. Bit yang paling belakang. Oke. Itu udah aman ya. Oke, kita lanjut kembali ke dalam modul kita. Jadi, most significant bit itu adalah paling depan. Jadi misalnya dia lebih 1, pindahkan ke belakang. Oke, kita lanjut kembali. Tadi sudah siap UDP, kita masuk namanya TCP. Mungkin TCP dengan UDP itu ya kita bilang ya kurang lebih hampir sama. Oke, tetapi di TCP ini banyak sekali ada aturan-aturan yang menanganinya. Kita lihat sendiri ada sampai 793, 112, 1323, 2018, 2581. Ini berapa standar yang digunakan untuk penggunaan namanya TCP. Kenapa TCP ini banyak? Karena TCP ini banyak sekali soket-soket yang mendukungnya. Oke, ya nggak masalah ya. Suara saya emang nggak gitu bagus, tapi nggak masalah. Jujur saya tetap ingin menggambarkan kalian bahwasannya penjelasan ini benar. Karena kita tahu sendiri home learning ini agak susah, jadi mau nggak mau saya akan gunakan. Oke, kita lanjut ke materi. Jadi di sini ada TCP. Di TCP ini banyak sekali standar yang mengaturnya. Dimana TCP ini adalah disebut dengan kata point to point. Maksudnya apa? One sender, one receiver. Loh Pak, tadi berarti UDP? Nah, UDP itu banyak sekali penerimanya. Saya
yang membuat streaming. Saya buat live. Yang melihat live saya berapa? Lebih dari satu orang kan? Nah, itulah disebut dengan kata UDP. Itu paling simpel. Sedangkan TCP apa? Saya satu server dengan saya. Pak, tapi kan server kan bisa menerima banyak. Nah, beda. Karena apa? Kita buat koneksi satu, buat koneksi dua. Beda. Jadi ada namanya TCP, itu adalah one sender, one receiver. Nah, reliable in order to the bit, tidak ada namanya penambahan pesan. Kalau misalnya UDP, itu ada namanya penambahan pesan pada bagian belakang. Jadi itu ditambahkan di bagian belakangnya. Gimana cara pengirimannya sampai kepada tujuannya. Dan TCP sendiri menggunakan namanya pipeline. Maksudnya pipeline ini apa sih? Itu ada TCP, ada namanya condition dan flow control design in the ways. Jadi ketika terjadi namanya tabrakan atau apa, itu ada namanya pengaturannya supaya data kita tetap sampai kepada tujuan. Oke? Nah, full duplex data maksudnya adalah bidirectional. Berarti apa? Koneksi data secara dua arah yang akan menggunakan namanya koneksi yang sama. Perlu ada namanya MSS, itu adalah maximum segment size. Jadi dia memiliki ukuran segmen yang pas tetap, itu ada diatur dengan menggunakan MSS. Berbasis ke dalam orientasi terhubung koneksi, maka dia menggunakan namanya three handshaking, pertukaran pesan. Oke? Jadi kalau saya three way handshaking, saya ingatkan aja kembali. Ini saya hapus ya. Oke. Misalnya ini mungkin tadi agak lebih cepat atau bisa di pause. Oke, ini saya hapus. Jadi kalau misalnya three way handshaking, itu ada namanya pertama, kita sinkronus ke si server. Maka server ada namanya ACK. Kirim ke kita. Oke. Baru dari ini ada namanya ACK lagi. Kita kirim ke server. Bahwasan tandanya oke. Silakan berkoneksi. Oke, jadi pertama kita kirimkan server apa? Ini yang pertama dari sender ke receiver. Ini dari receiver ke sender. Ini bukan lebih sama dengan lebih besar, sama dengan lebih kecil, enggak. Oke, tetapi supaya kita lebih gampang untuk memahaminya. Oke, dan terakhir inilah terakhirnya dari sender ke receiver. Oke, aman ya, simpel ya. Nah, ini yang dilakukan. Ini namanya disebut dengan kata three way handshaking. Jadi kita melakukan namanya jabat tangan. Jadi ketika kita melakukan namanya jabat tangan kita pada si penggunanya, maka kita akan menggunakan namanya three way handshaking. Jadi kita SYN, oke, baru SYN ACK, dikirimkan ACK-nya. Nih, untuk kamu nanti koneksi kamu pakai ini ya. Oke, ini aku pakai ini, silakan. Itu namanya SYN sinkronus ACK. ACK ini mungkin kalian pernah dengar namanya acknowledge. Oke, sedangkan SYN itu adalah sinkronus. Jadi ACK synchronize. Jadi sinkronisasi. Jadi ketika misalnya pengiriman, kalau misalnya pernah dengar sinkronisasi di mana? Pada saat mungkin ketika kalian upload data, atau mungkin pada saat kita dalam Dropbox, Google Drive, atau jenis lainnya, itu namanya sinkronisasi penyesuaian data. Oke, itulah dia. Acknowledge mungkin ini adalah lebih ke, saya belum tahu pasti, tapi jika kalian pengen tahu silahkan nanti kalian tanyakan saya di forum-forum yang sudah saya buat. Oke, kita lanjut ke materi kita. Ya, tadi udah jelaskan si three way handshaking. Jadi inisialisasi di dalam si sender, dari itu inisialisasinya adalah berupa sinkronus, dan receiver akan pertukaran data apa yang dikirimkan acknowledge-nya tadi. Maka dia akan lakukan apa? Pengaturan dalam pengiriman data. Maka sender tidak akan menerima kelebihan. Overhang ini adalah kelebihan data. Jadi kita kirimkan 1, maka dibalikkan juga 1. Bahwa kita kirimkan 10, datangnya 10, bukan 100, enggak mungkin. Jadi 10, 1, 1, 2, 2. Jadi tetap sesuai dengan yang apa kita minta, maka itu juga akan dikirim. Oke. Kita lanjut kembali ke sini. Jadi ini agak lebih banyak ya dibandingkan dengan yang tadi. Maka di sini ada namanya URG tambahan.
urgent data ini biasanya sih ya nggak gitu banyak digunakan. Terus Pak, ini guanya digunakan kapan? Coba kalian tahu sendiri. Jika kalian sudah tahu, baru nanti akan kita diskusikan sama-sama. Pak, ini benar nggak Pak di sini dilakukan pada saat pakai urgent data atau gimana Pak? Boleh, silakan ditanyakan. Oke. Baru ini ada ACK, di sini juga ada ACK, di sini ada ACK-nya dikirimkan. ACK itu adalah semua nilai, ya sebuah port yang menyatakan bahwa kita sudah terkoneksi. Itu namanya ACK. Baru P adalah mengirimkan data, apakah data ini akan dilakukan namanya pengirim atau tidak. Baru REST, SYN, dan FIN. Maksudnya apa? REST di sini ketika tidak ada pengirim data, REST. Berakhir pengiriman, FIN. Berakhir. Berarti kalau sinkronus, mengirim data. REST, pause. Jadi kalau misalnya kita play video, jadi ketika kita pause itu REST. Baru ketika kita mau mulai itu sinkronis, kita stop, itu namanya FIN, berakhir. Oke, jadi stop, teardown, command. Jadi ada namanya teardown, apa yang dilakukan, dan lain sebagainya. Oke, internet yang sama seperti UDP tetap ada, karena dia akan juga akan melakukan namanya pengecekan. Baru ada namanya counting by the bit of the data, tidak di dalam segmen. Baru bit yang diterima oleh si receiver yang akan diterima gimana. Oke. Nah, jadi contohnya kayak gini. Jadi ketika kita lakukan namanya koneksi, pertama kita akan mengirimkan namanya, inilah three-way checking. Jadi pertama dia akan kirimkan, saya mengirimkan ini ya. Saya sudah terima. Tambahkan satu. Tujuannya apa? Sudah terima. Karena kalau misalnya kita bilang komputer itu bukan kayak kita bisa bilang hai, dia nggak akan bilang hai. Hai-nya di sini adalah dengan menggunakan tambah angka 1 yang telah kita kirimkan pada bagian sequentialnya. Jadi ketika sequentialnya kita 1000 dan dikirimkan 1001, berarti tandanya itu diterima. Maka ketika itu adalah acknowledge-nya 1001. Baru 1001 ini akan dikirimkan balik dengan sesuai dengan sequentialnya 750. Berarti kirim berapa? 751. Ini ketika koneksi dibuat, maka dua destination sinkronus untuk ya sama dari tujuan ke pengirim dan pengirim ke tujuan. Sequential set yang akan dikirimkan. Oke. Nah, ini ada namanya sebuah starting square number yang digunakan untuk TCP connection dibuat. Jadi ketika TCP connection dibuat, itu ada namanya pakai three-way checking. Inilah three-way checkingnya. Oke. Lanjut berikutnya. Jadi ketika kita ada namanya sequence number, ini adalah digunakan untuk melacak segmen yang dikirimkan untuk memastikan bahwa tidak ada segmen yang kehilangan. The flag field are used to identify the type of the segment. Ini SYN ACK. Nah, three-way checkingnya. Ini ada tulis. Oke, kita lanjut. Jadi ketika ini lebih gampangnya saya pakai saya jalankan aja. Oke. Jadi ketika kita kirimkan di pada sini, I wish to connect to her my first second number. Saya ingin melakukan koneksi, ini adalah nomor saya. Maka apa yang dilakukan? Here my first second number, I have to want to is at, and in the acknowledge I will expect that to you next second number. Maka apa? Ini dikoneksi. Sampai sini aman ya. Karena tinggal tambahkan satu aja, ya tambah satu itu tandanya apa? Diterima. Dan selanjutnya, ini saya kembalikan dengan tambahan satu. Jadi ini bisa kita lihat juga di sini ketika kita kirimkan di dalam warsa. Sebenarnya warsa itu bisa juga. Nanti kita akan coba cek menggunakan namanya warsa, gimana hasilnya. Tapi untuk warsa mungkin kalian bisa cek dulu. Saya akan skip dulu itu. Coba cek dulu gimana itu apakah ada terjadi di sana. Pak, tapi susah loh Pak. Bapak kan nggak dijelasin, gimana saya bisa tahu. Nah, coba kalian cari dulu. Nanti kalau tidak dapat baru akan saya jelasin. Biar lebih ada koneksi antara dosen dan mahasiswa. Jadi kirimkan kayak gini bentuknya. Jadi tadi ada namanya 12952, dikirimkan 1253. Nah, ini dia tambah 1. Dan ini tadi nomornya. Dan dikirimkan kembali. Dan pas. Nah,
TCP acknowledge dan windowing, maksudnya apa? Di window itu memiliki size-nya adalah 10. Setiap segmen akan membawa 10 bit of the data. Data dan must ending before the enable segment transmitted. Maksudnya apa? Jadi ketika kita ingin lakukan namanya koneksi, kita harus kirimkan dulu data dan koneksinya harus sama sebelum ada namanya koneksi lainnya. Jadi kita ingin mengirimkan data, maka terlebih dahulu kita kirimkan dulu ke lain supaya kita bisa melakukan koneksi dengan koneksi lainnya. Kalau enggak, datanya akan susah. Saya pengen minta 1, 2 dari sini, ternyata di sini 1, 2 juga. Apa terjadi? Tabrakan. Gak tahu minta yang mana. Jadi harus pasti ini 1, 2, ini 1, 3. Oh, 3, tapi ini 3 loh, gimana? Nah itu dia, juga gak boleh. Makanya harus pastikan dulu, jangan sampai data tersebut bertabrakan. Jadi window size itu maksudnya apa? Jumlah data yang dapat diterima sebelum menerima acknowledgement, yang biasanya itu adalah ditentukan berdasarkan dari window field of the header. Jadi pada bagian atasnya ditentukan ukurannya sekian, ini yang boleh dikirim, sisanya nggak boleh. Itulah dia. Jadi CP connection menggunakan received byte, ini adalah ini, dikirim dan terima acknowledge-nya. Jadi destination host layanan akan menggunakan TCP yang biasanya only akan menerima data dari acknowledgement untuk continuous sequence byte. Maksudnya apa? Untuk kelanjutan dari sequence byte-nya berapa. If one or more segment are the missing, only the data in the segment that complete the stream are the acknowledged. Maksudnya apa? Ketika data tersebut hilang, maka data itu ada tetap yang dikirim itu adalah acknowledge-nya. Jadi bisa pun data yang tidak terkirim, acknowledge-nya tetap terkirim. Kita lanjut. Jadi contohnya, jadi kita kirimkan dari sini, ini juga numbernya dikirimkan, maka acknowledge-nya akan tambahkan 3000 ya, tambahkan 3001 dikirim, baru dikirim balik, dikirim dan diterima. Jadi window size-nya dia akan kirimkan, oke, window size-ku ini ya, window size dari serverku ini loh, ini window size-ku. Jadi amount of the data dari can be saved before the end acknowledge. Jadi sebelum data itu kita harus tahu bahwasanya berapa ukuran dari Windows kita, supaya data tersebut bisa tahu berapa ukuran yang bisa dikirimkan dan berapa ukuran yang bisa terima. Jangan ada namanya disebut namanya overhelm. Helmnya over bukan, maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah kelebihan data. Jadi kita tidak boleh menerima kelebihan data. Biasanya itu dihilangkan jadi dengan menggunakan namanya ukuran dari Windows-nya. The full data service domain adalah data akan diikuti sesuai dengan direksinya dan secara berkelanjutan, simultaneous. Jadi kalau Windows size-nya itu adalah sequence number dan acknowledge number yang secara berdiri sendiri untuk setiap data yang dikirimkan. Receiver assign window size to the sender during the assignment transmission. If too much data being set, the assignable window size is reduced. Jadi ketika datanya dikirim, ternyata ukuran pas 30, dikirim 35. Berarti apa terjadi? Dia tetap dapat 30, 5-nya terbuang. Dikurangi sesuai dengan window size-nya. If more data can be handled, the set of window the size the increase. Maksudnya apa? Tambahan nih. Boleh, silakan. Bisa tambahan data. Silakan. Ditambahkan di bagian Windows-nya. Makanya ini bisa dikenal namanya stop and wait the windowing protocol. Maksudnya apa? Stop, nggak boleh. Ini udah cukup. Wait, kayaknya masih bisa. Masuk dulu. Itulah dia. Jadi contohnya ini. Jadi second number yang pertama itu adalah ukurannya Windows-nya adalah 3000. Maka 3000 dikirimkan 3001. 3001 udah lebih dari 3000. Maka saya akan di loss because the congregation ada receiver. Oh gitu ya, iya betul. Jadi di sini adalah initial window size ditentukan, maka ditentukan berapa dikirim, maka berapa yang terima. Kita lanjut. Closing connection. Gimana caranya kita mengakhiri koneksi? Pastinya ketika kita buka, jangan lupa untuk menutupnya. Nah ini cara satunya. Jadi kalian close the
socket dengan menggunakan client socket close. Jadi misalnya ada perintah dari client, oke, udah dulu ya. Nah biasanya kalau misalnya telepon kan, kalau enggak kan kadang-kadang 1 jam ya. Jadi mau ngomong apa? Oke dulu ada kerjaan, dadah. Oke. Nah ini disebut dengan kata client socket close. Maksudnya apa? Si klien meminta untuk menutupi. Kalau enggak akan siap-siap nanti. Dan juga kadang-kadang itu bisa juga server. Dia kadang-kadang misalnya, ya salah satunya di DOS juga salah satunya ini. Jadi dia cuma hanya bisa dikoneksi 30 orang. Tiba-tiba yang masuk 31. Apa yang jadi? Ya udah satu putus dulu. Udah siap masuk satu, baru bisa. Kalau enggak akan bisa. Server akan menerima VIN dan akan dibalas dengan menggunakan ACK, cross connection, dan mengirimkan akhirnya menggunakan namanya VIN. Baru klien akan menerima VIN tersebut dan membalasnya lagi. Loh, Pak, ini kami udah mau tutup, kok balas terus ya? Bentar dulu, masih belum. Dan ketika server menerima ACK, maka koneksinya ditutup. Jadi ACK itu tetap harus ada. Jangan nanti kalian bilang ketika kita putus, ya udah putus, nggak ada, langsung tanpa bilang langsung tutup. Nggak boleh. Itu nggak boleh. Misalnya kita telepon, kita langsung tutup tanpa bilang nggak mau, atau akhirnya karena mungkin telepon, aku bisa gini nih, jangan. Itu nggak boleh, langsung tutup ya. Aduh, banyak kali cerita, udah tutup aja. Nggak boleh. Apa? Oh iya gitu ya. Oke, ya terima kasih, dadah. Udah. Ada kata dadah. Oke. Jadi kalau misalnya kalian belum ada kata dadah, nggak boleh tutup. Itulah di sini. Sama halnya juga di sini. Oke. Jadi contohnya nih. Jadi ketika dia akan mengecek life cycle-nya, ketika dia buat synchronous design, dibuat. Pertama di wait, time wait plus. Kita akan tunggu. Karena sebenarnya kalau bisa dibilang server ini baik, ya gitulah dia sabar menunggu. Pertama, 2, udah lama nih, udah close aja. Itulah dia. Maka kadang-kadang ada namanya dia ketika kita connect server, tiba-tiba kita terputus. Nah inilah contohnya. Oke. Jadi prinsip biasa ya ini ini summary. Berarti prinsip di bagian belakang transport itu adalah ada namanya multiplexing dan demultiplexing. Ya keandalan di dalam pengiriman data, flow control, gimana cara dia mengaturnya, pengaturan kemacetan gimana. Jadi misalnya tadi ada banyak data nih. Tadi kan udah tahu kan kalau misalnya banyak data apa? Oke, tunggu dulu. Oke, boleh masuk. Ini nggak boleh, udah terlebihan. Congestion control. Dan initiation menggunakan UDP gimana? Tadi UDP ada namanya ini segment header, gimana perbedaannya? Harus tahu. Baru step kita akan meliving the Neo Edge, kita akan masuk ke namanya application. Kita akan masuk ke bagian core-nya. Nah, inilah core. Ya, mungkin bagian punya ini kalau misalnya dibilang orang adalah bagian yang banyak kali perhitungan. Karena kita akan belajar apa? IP, subnetting. Subnetting ya. Mungkin kalau misalnya bilang orang subnetting itu memusingkan, ya emang sedikit lah ya. Tapi itulah enaknya dalam jaringan. Oke. Sekian dari saya. Mungkin dalam video ini ya, misalnya suara saya agak lebih cepat tadi, bisa kan gunakan namanya perlambat. Tapi kalau misalnya suara saya agak lambat, bisa kan percepat. Tapi kayaknya nggak mungkin sih terjadi. Yang ada percepat suara saya mungkin terus cepat, boleh diperlambat, slow motion. Oke. Jika nggak ada lagi berarti sekian dari saya. Berarti sampai jumpa di topik berikutnya.